Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada bosku semua. Jadi pada video kali ini agak sedikit berbeda. Jadi saya mau mereview bagaimana negara Hong Kong mengatasi banjir. Jadi selama ini negara Hong Kong boleh dikatakan tidak pernah banjir. Tidak pernah banjir. Jadi banjir di sini dikategorikan dua, banjir air pasang dengan banjir genangan air hujan. Jadi di sini kita akan mereview bagaimana cara negara Hong Kong untuk mengatasi banjir genangan air hujan. Oke, saksikan terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar Anda dapat mengetahui video terbaru dari channel ini. Dan jangan di skip. Oke, mari kita saksikan. Oke, yang pertama, negara Hong Kong ini mengatasi banjir. Di halamannya ini semuanya dipasang paving yang dinamakan batako paving. Jadi air hujan di sini, dia hujan tapi dia bisa meresap di saluran ini. Jadi ini nggak dicor semua, nggak disemen semua. Jadi dia pakai paving agar air hujan itu bisa meresap. Dan juga di setiap saluran ini dipasang kayak pembuangan air seperti ini. Ini dikasih pembuangan air seperti ini agar airnya bisa keluar ke selokan yang besar. Jadi negara Hong Kong tidak ada mengecor atau menyemen halaman rumah atau halaman building. Jadi dia semua pakai paving. Jadi di sini semuanya dipasang paving di halaman building ini, di halaman rumah ini. Jadi di sini juga banyak instalasi untuk lubang air keluar. Jadi di tempat ground seperti ini juga dia dipasang seperti paving yang bisa menyerap air. Ini seperti busa tapi keras ya. Jadi dia ada selokan untuk menyerap air. Ada lubang tepi-tepinya itu untuk menyerap air. Di tempat ground seperti ini. Jadi pemerintah Hong Kong tidak mengecor halamannya. Semuanya dikasih paving. Jalan-jalan seperti ini pun dikasih paving. Nah, ini tempat playground juga. Ini semua dipasang seperti paving. Ini kayak karet keras. Jadi pemerintah Hong Kong nggak mengecor atau menyemen. Kalau seperti Indonesia kan dicor rata. Jadi di sini dipasang paving dan banyak sekali instalasi untuk keluar air. Oke, jadi yang kedua, bagaimana tentang jalan. Jadi jalan itu dibangun, dicor sama pemerintah, di aspal. Dan juga kita bisa lihat, kita contohkan jalan sepeda, jalan mobil pun sama seperti ini. Jadi di setiap jalan ini memang dicor di aspal sama pemerintah. Cuma di setiap jalan ini dia ada lubang instalasi airnya. Di sepanjang jalan ini sangat banyak lubang instalasi air untuk keluarnya air di sungai yang besar itu. Jadi seperti ini. Nah, ini banyak sekali lubang seperti ini. Jadi lubang-lubang ini untuk tempat air keluar. Jadi pemerintah memang mengaspal atau mengecor jalan semuanya. Cuma pemerintah kasih instalasi air, lubang air untuk keluar. Jadi di sini lengkap instalasi untuk lubang air dan instalasi untuk lubang
kabel-kabel listrik juga ada di sini. Jadi di negara Hong Kong ini nggak ada listriknya di atas. Jadi sekarang kita mau lihat arah pembuangan untuk air yang tergenang. Jadi di Hong Kong ini di setiap building atau apartemen itu dibuatkan seperti selokan besar. Nah, jadi ini adalah parit atau selokan besar yang menghubungkan antara pembuangan air tadi. Jadi di sini lewatnya sampailah ke sungai yang besar itu. Jadi ini adalah di setiap building dibuat selokan besar seperti parit untuk membuang air yang tergenang ke halaman-halaman building itu menuju ke parit yang besar itu. Oke bosku, kita bisa lanjut. Dan ini kita bisa lihat di sini jalan untuk menghubungkan building dari jembatan itu. Jadi di sini pakai paping semua, nggak ada yang namakan cor padat atau cor semen. Jadi semuanya pakai paping agar airnya bisa menyerap. Dan di sini juga ada untuk airnya keluar. Dan kita bisa lihat itu halaman-halaman plaza atau mall ini semuanya pakai paping, nggak ada cor semen atau cor padat. Jadi airnya sangat mudah menyerap dan banyak sekali lubang-lubang instalasi air keluar. Jadi di sini juga ada seperti parit kecil, selokan kecil untuk menyerap air dan membuang air. Jadi biarpun hujan lebat sekalipun di Hong Kong ini tidak akan pernah banjir. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat tempat pangkalan bis. Di sini dicor padat dan dicor semen. Ini juga di aspal. Oke, kita bisa lihat. Nah, di tempat pangkalan bis seperti ini pun dicor padat. Dia juga ada saluran airnya. Jadi di sini sangat banyak saluran airnya. Itu juga ada. Nih. Jadi tempat tertutup seperti ini pun dia ada instalasi airnya. Jadi pemerintah Hong Kong selain jalan raya itu nggak ada dicor padat, dia semua pakai paping yang bisa menyerap air. Sekarang kita mau lihat gimana instalasi air di jalan raya meskipun dicor padat. Oke, ini adalah jalan raya, jalan yang untuk mobil lalu lintas di sini. Jadi di sini juga ada untuk pembuangan airnya. Banyak sekali sepanjang jalan ini ada untuk instalasi airnya, untuk pembuangan airnya. Oke, kita bisa lihat di sana. Di sini juga ada instalasi untuk kabel listrik. Ini instalasi kabel listrik juga ini. Jadi di sepanjang jalan ini sangat banyak instalasi untuk kabel listrik dan instalasi untuk air. Dan ini jalan kereta api. Jalan kereta api pun ada itu instalasi untuk kabel dan instalasi untuk airnya. Jadi jalan kereta api itu cuma dikasih batu aja. Jadi kalau hujan pun airnya mudah menyerap dan nggak sampai tergenang. Oke, kita bisa lihat lagi. Dan juga di sini bosku bisa melihat ini di bawah building. Ini semuanya dipasang paping dan juga ada instalasi airnya.
instalasi kabel juga ada. Ini instalasi air. Jadi sepanjang jalanan ini, halaman ini, nggak ada yang dinamakan cor padat atau cor semen. Semua pakai paping. Ini instalasi air semuanya. Ini instalasi listrik. Sangat banyak lubang-lubang instalasi di sini. Jadi pemerintah Hong Kong ini membangun proyek itu memang sudah permanen. Nggak ada istilah tampal sulam. Di sini semua permanen, udah direncanakan semua. Nggak ada istilahnya gali lubang untuk kabel listrik, gali lubang untuk selokan, itu nggak ada. Ini semuanya setelah dibikin itu udah komplit semuanya. Untuk instalasi listriknya, instalasi airnya, instalasi untuk wifi, semuanya sudah lengkap ini. Dan di sini juga seperti taman atau halaman rumah yang tempat orang nyantai ataupun duduk-duduk sore di sini. Jadi di sini kita mau lihat, di sini juga banyak semua dipasang paping dan juga ada instalasi airnya, kabelnya juga dan air juga. Ini instalasi air semua ini. Dibikin selokan kecil untuk keluar air. Ini semua instalasi air. Ini juga instalasi air semua. Oke, kita lanjut lagi. Oke bosku, jadi di sini saya ada di tempat toko-toko kecil, jual-jualan toko kecil begitulah. Jadi di sini dicor semua sama pemerintah. Cuman pemerintah siapkan selokan kecil. Mari kita lihat. Jadi di sini di sepanjang ini toko-toko kecil ini disiapkan pemerintah selokan kecil. Nah, jadi terhindar dari genangan air hujan. Ini di sepanjang ini semuanya dipasang selokan kecil untuk instalasi airnya. Tuh. Jadi meskipun dicor sama pemerintah, cuma dia pasang instalasi airnya dengan baik supaya tidak tergenang. Oke bosku, jadi seperti itulah cara pemerintah Hong Kong untuk mengatasi genangan air hujan supaya nggak banjir. Jadi negara Hong Kong ini boleh dikatakan nggak pernah banjir, sama sekali nggak pernah banjir. Jadi infrastruktur negara Hong Kong ini di setiap membangun building itu sudah diperencanakan dengan baik. Jadi dia cukup bikinnya permanen. Di sini proyeknya nggak ada istilah tampal sulam ataupun nanti dibongkar gali, itu nggak ada. Jadi instalasi air dan instalasi kabel listriknya sudah disediakan. Makanya pemerintah Hong Kong, negara Hong Kong ini aman dari kebanjiran. Oke bosku, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar Anda bisa mengetahui atau orang pertama yang mengetahui video terbaru dari channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.